Ya, saya senang sekali kita bisa memulai acara ini. Digagas Pak Yongki dan Pak Riki agar kita masing-masing mengetahui siapa mengerjakan apa dalam rangka reaktivasi pariwisata Nusantara dalam hubungan dengan stimulus. Bapak dan Ibu, kita terus bergiat seperti ini, dan kita tentu saja sudah mengharap-harap bahwa stimulus itu sebentar lagi akan ada. Tetapi tolong disisipkan ruang sedikit di dalam perusahaan kita, di dalam diri kita, bahwa harapan itu bisa sesuai dengan memang itu harapan itu sendiri, atau sama sekali keluar dari harapan itu. Nah, untuk itu dari jauh hari saya mengingatkan Bapak dan Ibu, apabila ini terjadi, maka jalan hanya tinggal satu. Bahwa saya mengajak Bapak dan Ibu mempunyai keberanian untuk membawa masalah kita ini, paket kita ini ke Presiden langsung. Ini sekedar ide saya, hanya untuk mengingatkan Bapak dan Ibu, seperti tadi saya katakan, bisa saja meleset. Nah, kalau meleset, mari kita lakukan. Tidak ada orang yang bisa kita harapkan lagi, kecuali langsung kepada Presiden. Supaya Bapak dan Ibu ketahui bahwa saya dengan Pak Riki, Ibu Yana, Pak Yongki, Pak Ardana, sudah pernah mencoba membuat satu presentasi bagaimana alur pekerjaan kita mulai dengan menyiapkan paket, sampai paket itu jadi, sampai menjual, dan berhasil jual, hitung sampai pajaknya kita bayar berapa, baik pajak langsung maupun pajak yang tidak langsung. Maaf, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tentu saja harus siap bahwa ini buka-bukaan. Nah, kalau takut Bapak dan Ibu katakanlah maaf, membayar pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan, itu salah kita sendiri, berarti kita jangan maju. Nah, kami maju. Saya siap mau maju. Nah, saya ajak teman-teman, saya ajak Pak Riki berbicara dengan manajemen. Oke, mari kita maju. Dan saya sudah siap surat. Suratnya masih simpan. Ibu Yana siap, Pak Yongki siap, Pak Ardana siap, dan teman-teman yang lain siap. Saya kira itu saja, Pak. Selamat kita menikmati apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, paket yang diajukan, dan juga merupakan untuk stimulus itu, dan merupakan pengetahuan untuk kita masing-masing. Saya kira selamat kita beronaria. Baik. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua. Langsung saja Pak Yul mengawali presentasi ini. Silakan Pak Yul. Total untuk Sumatera Utara 20 menit, berbagi waktu dengan Bu Christine mungkin. Silakan, saya share screen-nya. Pak Yongki boleh saya tambah sedikit? Oh, Pak Yongki, silakan. Boleh tambah sedikit. Selamat sore rekan-rekan yang hadir di ruangan ini. Perlu diinformasikan bahwa apa yang akan ditampilkan produk hari ini adalah produk murni buatan anggota INTOA. Karena seperti diketahui bahwa 80% daripada produk yang diberikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenpar sebagai bahan stimulus adalah dari INTOA. Kita sebagai insan INTOA harus bangga bahwa produk-produk yang akan ditampilkan mulai hari ini dan ke depan adalah murni punya INTOA. Jadi kalau ada yang mengaku itu berarti bukan produk kita, bukan produk mereka, bahwa itu produk kita. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki. Betul. Ya. Terima kasih. Bang Yul, silakan. Baik, selamat sore Bapak-Bapak, Pak Ketua, Pak Yongki, dan Pak Riki, dan lain-lainnya, Bu Yana juga. Dan semua peserta yang hadir dalam acara webinar kali ini. Jadi sesuai dengan yang sudah kita susun kemarin, di mana
untuk paket Sumatera Utara sebenarnya kita ada 4 paket tur yang kita 4 atau 5 kemarin ya Pak ya, yang kita ajukan. Ya. Kemudian ya tiba-tiba kemarin juga Pak Yongki menghubungi supaya siap untuk presentasi hari ini, walaupun dengan persiapan ala kadarnya Pak, mohon maaf ini. Jadi saya coba untuk presentasikan salah satu paket tur kita yang kita sampaikan ke kementerian dalam program stimulus, yaitu jadi terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Yul Henry, kita dari Ravelino Tour and Travel, di mana Ravelino berdiri sejak tahun 1998 dan didirikan dan didukung oleh staf yang berpengalaman ya sudah puluhan tahun di Biro Perjalanan, dan mungkin kami adalah generasi terakhirnya dari Nitur Ins, Pak. Jadi generasi terakhir dari Nitur Ins yang kita tahu Nitur adalah salah satu pelopor Biro Perjalanan di Indonesia. Dan kemudian main bisnis kami selama ini adalah inbound tour, di mana main market kami adalah Europe, Asia domestik, dan juga kita juga ada handle cruise ship juga. Dan didukung oleh staff ya, multilingual staff dan tour guide juga. Salah satunya staff kita itu Pak Suyanto yang cukup mahir berbahasa Perancis. Kemudian juga kita memiliki kendaraan dan angkutan wisata yang kendaraan kecil, medium, dan juga yang besar. Jadi untuk mendukung operasional kita di lapangan supaya kita dapat memberikan servis yang memuaskan untuk customer-nya kita. Oke Pak, kita mulai Pak. Lanjut. Kemudian setelah satu paket tour yang kita tawarkan adalah 3 hari 2 malam Danau Toba Geopark Tour. Gitu. Nah, kenapa kita sebut atau kita berikan judul Danau Toba Geopark Tour, kita sedikit merubah dari yang tawaran sebelumnya yang disampaikan ke kami dan Christine waktu itu, karena memang tujuan atau destinasi kita ini adalah Danau Toba dan waktunya 3 hari 2 malam, dan kemudian kita supaya lebih mempopulerkan Danau Toba itu sudah merupakan geopark yang sudah secara resmi diakui oleh UNESCO pada bulan Juli 2020 kemarin. Ya semoga hendaknya pada masa yang akan datang Danau Toba itu lebih terkenal lagi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan lanjut, nah kira-kira kalau kita datang di Medan selalunya itu kita ucapkan greeting, selamat datang, welcome, dan horas sebagaimana greeting dari orang Batak yang artinya adalah juga selamat datang, selamat siang, selamat pagi. Juga selalunya orang Batak itu hanya dengan satu kalimat yaitu horas. Nah, di sini kita lihat ada mapnya di mana starting dari Medan atau dari Bandara Kuala Namu yang sudah merupakan salah satu bandara internasional di Sumatera Utara yang juga mempunyai landasan yang kalau saya dengar informasinya bahwasannya untuk pesawat dengan big body seperti Airbus 380 juga sanggup untuk landing di Bandara Kuala Namu ini. Nah, dari rute ini kebetulan kemarin ketika kita diminta untuk menyusun, sedikit kita rubah, di mana awalnya adalah round trip Medan Parapat Danau Toba, kemudian dari Danau Toba terus ke Brastagi dan kembali ke Medan. Tetapi mengingat waktu dan juga kita mempertimbangkan supaya comfortable dengan customer-nya kita, sehingga dengan waktu yang terbatas tersebut, maka kita tidak bisa masuk ke Brastagi. Dan juga mengingat lagi paket yang berikutnya juga kita punya paket yang khusus Brastagi dan Taman Simalem gitu. Jadi untuk paket ini kita putuskan bahwasanya kita startingnya dari Medan via Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan kemudian ke Parapat dan bermalam di Parapat. Nah, dan setelah 1 malam di Parapat, kembali lagi ke Medan melalui rute yang sama. Oke, lanjut Pak. Lanjut, silakan. Sorry, kembali lagi ke itinerary. Nah, ini itinerary-nya.
Jadi tiba di Bandara Kuala Namu, kemudian kita ke Pematang Siantar dan Parapat, dan dalam tur ini ya kita handle secara private, dan saat ini untuk tol itu baru dari Kuala Namu sampai ke Tebing Tinggi, dan dari Tebing Tinggi terus Wow. Bang Dul terputus. highway. Bisa didengar, Pak? Ya, siap. Lanjut, Oke. lanjut, silakan. Nah, tergantung dari jam kedatangan wisatawan di Kuala Namu, untuk kita sesuaikan jadwal makan siangnya mereka. Seandainya mereka itu memungkinkan waktunya pas kita buat makan siangnya di Pematang Siantar, itu kita akan siapkan di Pematang Siantar. Seandainya itu pesawat mereka sedikit terlambat, kita juga ada pilihan-pilihan restoran lain, seperti ada yang namanya Kota Kecil Perbaungan atau juga di Tebing Tinggi, itu bisa kita buat untuk makan siangnya untuk mengantisipasi. Nah, kemudian dalam perjalanan ke Parapat ini di Pematang Siantar itu kita akan singgah, kalau untuk domestik dan Asia itu mereka itu senang untuk berbelanja di salah satu toko yang merupakan juga pabrik makanan kecil yang terkenal di Pematang Siantar yang namanya Ting Ting Tong Tong. Bu, dan dikasih diberikan ya berbagai macam rasa, dan kita akan singgah di sana. Dan setelah itu kita akan mengunjungi patung raksasa Dwi Kuan Im gitu. Patung raksasa Dwi Kuan Im ini apa keunikan dari patung Dwi Kuan Im ini? Menurut informasi yang saya terima, bahwasanya patung ini merupakan patung yang tertinggi di Asia, patung Dwi Kuan Im yang tertinggi, dan juga materialnya itu ketika ini dibangun itu banyak yang diimpor dari Tiongkok gitu. Dan ini dipahat, dan lokasinya patung itu berada di salah satu viara yang ada di Pematang Siantar. Nah, setelah kita mengunjungi patung Dwi Kuan Im, perjalanan dilanjutkan ke Parapat. Dan berapa lama kira-kira perjalanan dari Parapat ke Pematang Siantar, dari Pematang Siantar ke Parapat? Ya lebih kurang 1 jam, tapi kalau untuk wisatawan mungkin lebih, bisa 1,5 jam atau 1 jam 15 menit, karena biasanya juga kita jalannya santai, dan dalam perjalanan juga wisatawan masih dapat menikmati keindahan alam di sekitarnya. Oke, berikutnya Bu, lanjut. Nah, kemudian ini adalah akomodasi tempat di mana kita siapkan untuk wisatawan sesuai dengan yang dimintakan. Bahwasanya di Parapat itu satu-satunya hotel yang bintang 4 hanyalah Niagara Hotel. Sedangkan Ina Parapat Hotel masih bintang 3. Nah, kelebihan dari Niagara Hotel ini dia bintang 4, tetapi lokasi Ina Parapat. Dan tetapi kalau untuk Ina Parapat, lokasinya sangat strategis sekali, itu di pinggir pantai dan langsung di pinggir Danau Toba. Nah, kamar yang kita siapkan untuk di Parapat, karena untuk product knowledge kita mungkin kalau seandainya customer itu bertanya itu tipe kamar yang di prepare di Niagara Hotel itu kita siapkan kamar yang standar, dan di Ina Parapat itu kita siapkan kamar yang tipe super. Next, Bu. Kemudian hari kedua kita tur di Danau Toba. Tur di Danau Toba ini kita menggunakan private charter boat. Dan fotonya itu bisa kita lihat di bawah. Inilah model dari boat di Danau Toba. Memang kalau itu untuk 2 orang kelihatannya cukup besar sekali.
Tetapi daripada kita menggunakan speedboat, walaupun speedboat itu jauh lebih cepat, tetapi menggunakan boat seperti ini adalah jauh lebih menyenangkan karena dia tidak terlalu cepat, dan sepanjang perjalanan wisatawan dapat menikmati keindahan Danau Toba itu sendiri. Nah, dari Parapat kita menuju Tomok, di mana perjalanan kira-kira setengah jam kita sudah sampai di Tomok, dan di Tomok itu yang terkenalnya kita akan melihat makam Raja Sidabutar, merupakan salah satu raja di Kampung Tomok. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Samosir tersebut itu banyak sekali kampung-kampung. Di situ ada Kampung Tomok, Ambarita, Simanindo, Pangururan, macam-macam lagi. Dan pada zaman dahulu setiap kampung itu merupakan satu kerajaan. Jadi cukup banyak sekali raja-raja yang ada di Pulau Samosir atau di Tanah Batak itu sendiri. Nah, yang terkenalnya di Tomok ini adalah makam Raja Sidabutar yang sudah berumur ratusan tahun. Kalau menurut ceritanya, yang kuburan yang tertua itu adalah 400 tahun. Tapi waktu saya jadi guide dulu itu 400 tahun. Sampai saat ini kok nggak nambah-nambah umurnya gitu. Jadi lebih kurang saja kita sebutkan lebih dari 400 tahun. Nah, di samping kita mengunjungi makam Raja Sidabutar, di Tomok juga kita akan, di sana juga ada rumah adat masyarakat Batak, dan juga di sana ada tempat penjualan souvenir-souvenir khas dari Samosir seperti ulos, kemudian juga ukiran-ukiran Batak, dan kemudian juga di sana kita bisa membeli souvenir-souvenir lain seperti kerajinan-kerajinan tangan dan kaos-kaus yang bertuliskan Danau Toba. Nah, setelah dari Tomok itu kita akan mengunjungi satu kampung yang Ambarita. Kampung Ambarita ini adalah kampungnya Raja Sialagan. Dan umumnya masyarakat yang tinggal di Ambarita ini, di Kampung Sialagan itu mereka bermarga Sialagan. Nah, yang terkenal di Kampung Sialagan ini adalah meja batu tempat persidangan raja-raja pada zaman dahulu. Dan juga di sini dulu ada juga tempat eksekusi yang menurut ceritanya ketika ada penjahat ataupun juga orang yang berbuat kesalahan yang tidak bisa diampuni lagi, terlebih dahulu orang tersebut akan diadili di tempat persidangan, dan kemudian setelah ada keputusan bahwasanya dia harus dihukum mati, makanya akan dibawa ke tempat eksekusi. Jadi ini salah satu juga daya tarik yang ada di Ambarita. Nah, setelah kita mengunjungi Ambarita, kita akan kembali ke Parapat juga dengan menggunakan boat yang sama, dan sampai di Parapat itu kita akan makan siang di rumah makan yang ada di Parapat. Yang kita rekomendasikan adalah restoran Istana, restoran Singgalang, dan Islam Murni. Oke, lanjut silakan. Nah, ini kita ada foto galeri dari Danau Toba, bagaimana keindahan dari Danau Toba itu sendiri. Lanjut lagi, Bu. Lanjut lagi. Nah, juga masih galeri dari foto galeri Danau Toba. Dan setelah kita makan siang tadi di Parapat, maka perjalanan akan dilanjutkan menuju ke Medan. Dalam perjalanan menuju ke Medan itu kembali kita akan melewatin Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Nah, kalau tadi Pematang Siantar saya sudah sampaikan bahwasanya ada yang menarik di sana, salah satunya yaitu toko Ting Ting dan Teng Teng, pusat oleh-oleh, dan kemudian juga ada patung Dwi Kuan Im. Dan kalau kita kembali itu sarannya saya kita juga bisa berhenti di kota yang kecil yang namanya Tebing Tinggi. Nah, untuk domestik dan Asia biasanya mereka juga suka kuliner. Di Tebing Tinggi itu cukup terkenal dengan lemangnya. Lemang dari Tebing Tinggi itu cukup terkenal sehingga Tebing Tinggi juga dijuluki sebagai kota lemang. Nah, ketika sudah sampai di Medan, diperkirakan itu sore hari sampai di Medan, karena perjalanan dari Parapat menuju ke Medan itu kalau kita normalnya jalan santai itu lebih kurang 4 jam.
Nah, di Medan itu kita rekomendasikan untuk bermalam di Arya Duta Hotel, Santika Diandra Hotel, dan Emerald Garden Hotel. Jadi ini merupakan 3 pilihan hotel yang kita berikan. Untuk Arya Duta Hotel, ini hotel salah satu hotel yang di awal pembukaannya itu bintang 5 dan mudah-mudahan sampai saat ini masih bintang 5. Dan untuk tipe kamar yang kita siapkan adalah kamar deluxe, dan kemudian di Santika Diandra itu yang kita siapkan hotel kamar superior. Santika Diandra ini bintang 4 dan Emerald Garden ini bintang 4 juga. Nah, kalau untuk di Santika Diandra untuk kamarnya jauh lebih baru daripada Emerald Garden Hotel, tetapi untuk size kamar dari Santika Diandra ini jauh lebih kecil. Jadi ini sedikit berbeda memang Santika Hotel di Medan dengan Santika di tempat lainnya di Indonesia. Karena Santika Diandra Hotel Medan ini konsepnya awalnya dibangun adalah more untuk convention gitu. Jadi mereka mementingkan banyaknya jumlah kamar. Nah, jadi kamarnya itu lebih kurang kalau kita tahu size-nya yang cukup terkenal seperti Ibis Hotel, lebih kurang seperti itu. Nah, kalau untuk di Emerald Garden Hotel, ini kamarnya jauh lebih besar. Tetapi memang Hotel Emerald Garden ini jauh lebih tua, kira-kira sudah berumur 20 tahun. Namun pada 2019 kemarin mereka itu sudah sangat banyak renovasinya. Jadi kita masih rekomen untuk stay di Emerald Garden Hotel ini. Oke, lanjut. Ya. Nah, masuk pada hari ketiga atau hari terakhir, kita city tour di Medan, kemudian juga ada shopping, dan kemudian kita menuju ke Bandara Kuala Namu. Nah, pada hari ketiga ini, pada hari pertama tadi itu lunch dan dinner termasuk, hari kedua breakfast, lunch, dinner termasuk, dan hari ketiga ini kita hanya termasuk breakfast, lunch sengaja kita tidak masukkan, mengingat khawatir nanti apabila penerbangan daripada wisatawan ketika mereka pulang itu sebelum lunch time, atau juga ketika mereka datang atau sampai di Kuala Namu itu pesawat mereka setelah lunch time. Jadi pada hari pertama mungkin kita tidak, mereka tidak perlu makan siang, sehingga makan siangnya pada hari pertama kita bisa alihkan untuk hari terakhir. Jadi idenya seperti itu. Makanya pada hari terakhir ini kita tidak masukkan makan siang di sana, karena jadwal kedatangan dari wisatawannya sampai saat ini juga belum fix, karena kemungkinan juga wisatawan akan datang dari daerah-daerah yang lain, yang berbeda maksudnya. Nah, city tour di Medan ini yang kita masukkan di itinerary-nya kita, karena ini untuk product knowledge, supaya jangan salah informasi ke calon customer, bahwasanya kita akan mengunjungi objeknya itu adalah Istana Memun atau Istana Sultan Delhi yang dibangun pada tahun 888 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alam. Nah, jadi kita akan mengunjungi Istana Memun di sini, namun tidak banyak lagi objek-objek wisata yang lain yang ada di Medan, seperti contohnya itu ada Gereja Anai Velangkani, ada Taman Buaya, ada ada Rahmat Gallery dan lain-lainnya. Itu kita tidak masukkan di program di itinerary kita ini mengingat keterbatasan waktu. Oke. Nah, Bang Yul, interupsi, waktunya mungkin masih ada produk yang akan ditampilkan Bu Christine mungkin ya? Oh iya, oke Pak, sorry. Oke. Nah, di samping Istana Sultan Delhi itu kita akan bawa juga wisatawannya untuk shopping. Itu ada yang terkenal dengan kaos Jeges. Itu adalah oleh-oleh khas dari Medan juga, berupa ya, kaos-kaos souvenir. Kemudian ada bulu meranti. Nah, oke lanjut Bu. Oke, dipercepat Bang Yul. Ini. Ya. Nah, ini sekedar informasi apa-apa saja yang ada di Medan. Ya, ada tadi saya sebutkan Gereja Anai Velangkani adalah gereja
dari komunitas masyarakat India yang Kristen yang tinggal di Medan, kemudian ada Rahmat Gallery, ada penangkaran buaya, kemudian kuliner yang ada di Medan lagi, ada Bika Ambon, ada durian Medan, ada teri Medan, dan lain-lainnya. Tapi ya, dan ini adalah restoran, ya, restoran di mana yang kita siapkan untuk sesuai dengan itinerary kita, sesuai dengan paket tour yang kita susun, adalah restoran-restoran yang kita siapkan untuk wisatawan nantinya. Saya pikir sekian dulu, terima kasih. Kalau ada nanti pertanyaan silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bang Yul. Lanjut mungkin dengan Bu Christine. Salam. Saya share screen dulu, Bu Christine presentasi. Saya yang share screen, Pak? Saya udah, Oke. Oke. Salah ambil. Wah, salah lagi. Atau Bu Christine yang share screen bisa saya ini? Boleh Bapak on-kan ke saya? Filenya mungkin salah ya. Oke. Silakan. Masih disable, Pak? Oh, udah bisa. Sebentar ya. Sebentar ya, Pak. Ya. Sebentar. Oke, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Horas itu adalah seperti yang Pak Yul Hendrik bilang, itu adalah sapaan yang universal dari Medan atau dari tanah Batak. Yaitu itu bisa berarti selamat siang, selamat malam, apa kabar, juga kita pakai horas. Nah, sepertinya waktu saya juga singkat sekali sekarang, tinggal sedikit saja waktu saya, maka saya akan segera mulai. Ini kalau Pak Yul Hendrik sudah menjelaskan mengenai satu program, yaitu Danau Toba Medan Tour yang starting dari Kuala Namu. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai satu starting dari Airport Silangit atau Airport DTB. Airport kalau di sistemnya Garuda nampaknya itu disebut sebagai Airport Siborong-Borong. Jadi ini adalah salah satu gateway untuk masuk ke Sumatera Utara, di mana airportnya Silangit itu sebelum COVID, itu juga melayani penerbangan sampai ke luar negeri, yaitu dari Kuala Lumpur. Nah, sampai saat ini ya setelah COVID pasti tidak ada, dan saat ini yang tersisa hanya 2 pesawat saja, yaitu Citylink dan Batik Air, dan Sriwijaya juga masih belum terbang. Nah, untuk yang program yang stimulus ini adalah satu program ini yang kita highlight-kan, atau yang saat yang kita proposkan, yaitu hari pertama, ini fokusnya tetap di Danau Toba, tapi di Danau Toba yang sisi yang lain. Jadi kalau untuk orang yang sudah bosan atau sudah sering ke Medan Danau Toba dan ingin sesuatu yang beda, jadi kita bisa menawarkan program ini, yaitu starting dari Silangit dan departure juga dari Silangit. Antara lain untuk highlight-nya hari pertama, itu kita tiba di Bandara Silangit, itu kita akan mengunjungi Kota Balige, Museum TB Silalahi Center yang merupakan museum yang meng-highlight semua kebudayaan Batak. Nah, objek-objek ini tidak akan bisa kita kunjungi kalau kita starting dari Medan dengan hanya 3 hari 2 malam seperti program yang Pak Yul Hendrik paparkan tadi. Jadi ini totally different dan totally unique. Nah, yang untuk ketiga antara lain yang kita bisa ngeliatin adalah makam Raja Sisingamaraja. Juga galeri untuk souvenir-souvenir khas Batak, dan Taman Eden 100 yang merupakan itu seperti Taman Eden 100 ini seperti botanical garden, bisa dibilang seperti mini botanical garden sepertinya di Bogor. Habis itu kita dari Bandara Silangit kita ke Balige, Taman Eden 100, kita menginap di Parapat di Danau Toba, di hotel yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yul Hendrik. Untuk keduanya dari Parapat, kita tour ke Danau Toba sama dengan objeknya yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Yul Hendrik. Untuk yang hari ketiga, dari Parapat kita berangkat balik ke Bandara Silangit. Jadi program yang kita punya untuk yang stimulus itu memang hanya 3 hari 2 malam.
Nah, ini adalah perjalanan dari Bandara Silangit menuju Parapat atau Danau Toba. Ini memakan waktu sekitar 2,5 jam. Kalau di Google Map kita dilihat di sini hanya 1 jam 50 menit, tapi pada kenyataannya tidak akan bisa tembus sebab jalannya kita melalui jalan yang lumayan kecil, jalan yang masih jalan pedesaan yang asri, dan kadang-kadang di beberapa hari tertentu itu ada seperti pasar tumpah. Jadi kita nggak bisa cepat. Jadi kita memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, untuk tidak membuang waktu lagi, ini saya akan memutarkan satu video. Ini adalah highlight dari Danau Toba. Jadi sekarang itu Danau Toba, sejak Danau Toba diperkenalkan sebagai salah satu wisata satu wisata beyond Bali atau yang termasuk salah satu destinasi percepatan di luar Bali, itu banyak sekali perkembangan yang ada di Danau Toba, banyak sekali jalan yang dibuat sudah bagus sekali, dan banyak sekali objek-objek baru yang bisa dijangkau kalau kita tiba di Bandara Silangit. Kalau kita tiba di Bandara Kuala Namu juga bisa, tapi kita perlu lebih banyak waktu. Nah, silakan kita lihat videonya sekarang. Nggak ada suaranya ya, Bu Christine ya? Harusnya ada sih Pak, mungkin nggak terapa ya. Seharusnya Oke, ada. nggak apa-apa. Tapi videonya jelas ya Pak? Bagus, bagus, videonya bagus. Jadi ini adalah, kalau nggak ada suara biasa yang ngomong aja. Jadi ini adalah beberapa objek wisata baru di Danau Toba yang saya rasa masih sedikit orang yang mengunjungi daerah-daerah seperti ini. Jadi dulunya daerah-daerah ini susah dikunjungi karena akses perjalanan atau jalan yang masih belum bagus. Tapi sekarang ini aksesnya sudah bagus sekali, sudah banyak pembangunan yang ada. Jadi ini salah satu objek wisata baru yang ada di Pulau Samosir atau di daerah daerah Danau Toba yang layak untuk dijual untuk turis-turis, terutama untuk mereka yang sudah mulai bosan dengan Danau Toba yang itu-itu saja. Dan video ini sengaja kita buat, jadi copyright-nya kita sendiri untuk menunjukkan keindahan dari Danau Toba. Ini ada satu objek baru, Situmurun Waterfall. Ini juga bagus sekali untuk dikunjungi oleh tamu-tamu domestik, di mana kalau untuk grup kecil kita bisa makan siang bakar ikan di atas kapal. Ini Taman Eden 100 yang tadi saya bilang seperti Botanical Garden. Dan di Danau Toba sekarang juga lagi dikembangkan seperti konsep glamping, Pak. Jadi kita juga ada glamping di sini walaupun belum sempurna. Karena pembangunannya sempat terhentikan gara-gara COVID. Karena COVID, jadi mudah-mudahan bila keadaan sudah membaik, bisa lebih dikembangkan lagi.
Kalau soal pemandangan, saya pikir sangat bagus sekali untuk Danau Toba. Bagus, bagus. Jadi ini sesuatu yang beda deh Pak daripada yang lain Pak. Jadi objek-objek baru yang sebelumnya belum pernah ditunjukkan, yang dulunya susah diakses. Ya. Nah ini Kota Balige, di mana gateway pertama setelah kita keluar dari Airport Silangit. Ini yang terkenal mie goma. Mie goma asli khas dari Balige, enak. Dek, adek. Ini lokasinya Kabupaten Bakara, salah satu pemekaran dari Danau Toba. Dan di sana terdapat banyak air terjun yang bagus-bagus. Oke. Sampai di sini dulu presentasi dari saya. Perlu saya perkenalkan juga bahwa kami dari Horas Tour sudah terbiasa menghandle inbound dan domestik, dan kami juga punya armada kami sendiri. Jadi lengkap dah. Terima kasih. Saya stop ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu Christine. Sama-sama Pak. Oke. Saya tidak bikin acara Q&A terlebih dahulu. Nanti Q&A dibuat setelah semua presentasi ya. Boleh. Oke, berikutnya Pak Joseph. Pak Joseph sudah siap Kak Pak Joseph? Siap, Pak. Oke, Siap, Pak Joseph. Mau coba share screen ya Pak? Oke. Oke. Iya. Oke, selamat sore. Kalau tadi Bu Christine punya salam khas dari Tanah Batak, Horas. Nah, kalau Abdi kurang Sunda, Sampurasun. Nah, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menjawab dengan kata rampes. Ya, Sampurasun. Rampes. Rampes. Terima kasih. Nah, itu juga artinya kurang lebih sama dengan Horas ya. Baik, selamat sore, salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap banyak rezeki ya. Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah Rextur, perusahaan yang berdiri sejak tahun 2013 berkedudukan di Bandung. Saya sendiri sudah bergelut di pariwisata baru dari tahun 1988. Jadi masih sangat-sangat junior. Oke, next Pak. Ya, ini adalah tim saya. Tim saya pada masa sebelum COVID ya. Karena pada saat ini mereka masih WFH semua. Next. Oke, ini alamat kantor saya ada di Bandung, di Jody Reksa Building, di daerah Arca Manik, Sukamiskin, dekat dengan penjara
yang sudah terkenal ya. Oke, next. Ya, di Rextur sendiri ini kami punya beberapa unit usaha, di antaranya Rextrans, ini yang bergerak di bidang transportasi. Kami memiliki beberapa unit kendaraan kecil. Terima kasih Pak Yongki kalau ke Bandung selalu pakai unit saya. Dan ada Rexfarm. Nah, Rexfarm ini yang sekarang sedang saya menjadi yang utama sekarang, karena di masa pandemi ini sementara penjualan dari pariwisata masih sangat sedikit, saya bergerak di farm. Saya menanam hidroponik, dan sekarang agak-agak terkenal saya untuk membuat jus pakcoy, dan ini sudah diliput oleh ada belasan media. Kemudian Rex Edu ini bergerak di bidang pendidikan. Kita ada beberapa tempat les gitu ya. Dan Jodita Malaysia ini punya anak saya, masih satu grup dengan Rextur yang lebih banyak bergerak ke bidang insentif dan transportasi. Oke, next. Ya, ini ada legalitas. Saya sebagai anggota Astindo dan tercatat sebagai anggota Asita juga. Gitu. Tapi saya tidak aktif, saya lebih aktif di Astindo. Next. Ya, ini services kami, ya mungkin secara umum. Next. Oke. Sebelum ke tour packages, saya ingin menjelaskan bahwa Jawa Barat ini, kalau orang mengimajinasikan Jawa Barat, pasti selalu Bandung, ya. Kata Jawa atau Jawa Barat pasti Bandung. Sebetulnya Jawa Barat ini sangat luas, ya. Mulai dari perbatasan dengan Jakarta, di sana Depok. Nah, Depok ini juga sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan Nusantara dan dari Malaysia kebanyakan, karena di sana ada Masjid Kubah Emas, ya, wisata religi. Kemudian di Bekasi ini juga sangat menarik karena di sana ada hutan mangrove. Nah, kemudian di Karawang, mungkin banyak dari kita tidak tahu bahwa Karawang ini, menurut foto satelit katanya, saya juga belum mendapat informasi yang jelas, bahwa di sana ada candi yang sangat besar, lebih besar daripada Borobudur, gitu. Yang namanya Percandian Batu Jaya. Ini menurut hasil foto satelit, dan ini belum dieksplor, ya. Kemudian kalau bicara Jawa Barat pasti tidak lepas dari Bogor. Nah, Bogor ini sangat terkenal, ada Istana Bogor, ada Kebun Raya, ya, dan ada yang paling menarik bagi turis dari Middle East adalah Puncak. Nah, ada apa di Puncak? Ya, di sana bisa untuk untuk orang Arab itu pasti menjadi tujuan utama karena bisa menyewa istri di sana. Tapi saya tidak mendalami hal itu. Kemudian dari Bogor ke bawah sedikit ada Cianjur. Nah, Cianjur ini ada satu pusat percandian yang sangat terkenal, namanya itu Candi Gunung Padang. Nah, ini yang menjadi referensi bagi semua anggota HPI untuk belajar sejarah ini Gunung Padang, karena ini yang sangat-sangat tua. Kemudian dekat Cianjur ada Sukabumi. Nah, Sukabumi ini selain dengan ada hotel yang terkenal, Hotel Samudra Beach, di mana ada kamar khusus nomor 308, bagi yang percaya bisa untuk bertemu dengan Nyai Ratu, ya. Dan ada yang menarik yang baru sekarang adalah jembatan
Nah, jembatan apa nama itu suspension bridge ya. Nah, jembatan yang ada di Sukabumi. Nah, kemudian dari sana di Jawa Barat juga ada mungkin terkenal Pangandaran. Nah, Pangandaran ini naik daun, sangat naik daun setelah Ibu Susi menjadi menteri, gitu ya. Ibu Susi menjadi menteri perikanan atau kemaritiman ya. Nah, sekarang pun sejak gubernur kami Ridwan Kamil terpilih, itu Pangandaran ditata sedemikian rupa karena akan dibuatnya seperti Miami Beach begitu. Kemudian di Jawa Barat ada Subang, ya. Subang itu terkenal dengan Ciater, itu hot spring water yang terbaik seluruh dunia katanya. Kemudian ada di daerah antara perbatasan Tasik dan Garut ada namanya Kampung Naga. Nah, Kampung Naga ini yang sampai saat ini masih semi primitif ya. Kampung Naga itu pasti selalu dikunjungi oleh orang-orang dari Eropa. Kemudian ada Cirebon di wilayah namanya Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Cirebon sudah kita ketahui ada 2 kesultanan, Kesepuhan dan Kanoman. Di sana ada istana ya. Kemudian yang menarik juga di Cirebon itu ada satu tempat meditasi ya, bagi yang percaya katanya dengan berdiri di situ bisa sampai ke Mekah gitu ya, yang percaya itu ada tempat meditasinya. Kemudian di Kuningan itu ada tempat perjanjian masa penjajahan yaitu Linggarjati. Interupsi Pak Joseph, mungkin waktunya dipercepat. Oke. Ya, oke. Next aja Pak. Next. Ini Bandung Tour. Next. Ini sudah terlalu sering Pak. Next. Atau saya boleh share screen dari sini nggak Pak? Bisa. Sebentar ya. Boleh dikasih. Oke. Nah, sekarang yang sedang happening. Saya Pak Joseph mau share screen? Iya, betul. Saya keluar ya. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Oke, yang sekarang menarik adalah Gunung Parang di Purwakarta. Gunung Parang ini salah satu yang kita ajukan juga untuk program revitalisasi. Ini Gunung Parang ini nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh rekan kami Kang Bibin. Tapi kalau secara umum untuk programnya itu 3 hari 2 malam. Jadi hari pertama itu tiba di Bandung, kita ajak dulu wisata kota, diantaranya ke Saujo. Kemudian besoknya, nah ini full day tour ke Gunung Parang. Kemudian hari selanjutnya wisata belanja dan out. Ini program yang sangat-sangat klasik. Kemudian kalau kegiatan yang di Gunung Parang kurang lebih seperti ini. Jadi pendakian Gunung Parang secara umum ada 2. Yang pertama adalah paket Via Ferrata 750 mdpl, meter di atas permukaan laut. Acaranya kurang lebih dari jam 7 dan diperkirakan kita sampai ke Bandung itu sekitar jam 17. Nah, yang menarik adalah di pemanjatan di sini. Gitu. Nanti foto-foto Kang Bibin akan menyampaikan. Nah, selain yang 750 meter, ada yang 900 meter.
Jadi masih naik lagi ke atas. Yang paling menarik di 900 meter ini ada kita tempat berkemah. Nah, mungkin kalau dalam pengetahuan kita yang namanya Gunung Parang itu ada tempat menginap yang menggantung ya. Kalau di gambarnya itu ada beberapa lodge-nya. Padahal itu cuma satu. Ya, cuma satu ya, nggak banyak seperti itu. Mungkin itu saja Pak Yongki. Ya. Baik, terima kasih Kang Joseph. Mungkin share screen-nya di ini. Sudah? Oke. Sudah ya. Berikutnya langsung mungkin Kang Bibin dari Skywalker. Silakan. Sudah adakah Kang Bibin? Tadi saya lihat Kang Skywalker udah masuk. Wah, nggak kelihatan. Nggak ada. Mungkin bisa dikontak Pak Yosef. Oke, saya coba telepon. Oke, sementara Pak Joseph sedang menghubungi teman-teman. Saya ingin tanya pendapat teman-teman, khususnya yang sudah mengikuti acara ini, apakah presentasi yang disampaikan cukup menarik? Mungkin dari Pak Riki atau Pak Paul, karena saya sedikit gagal paham nih. Informasi awal, maksud saya, acara presentasi ini adalah acara yang berhubungan dengan program reaktivasi yang sudah kita berlelah buat selama ini. Tapi justru menarik yang sekarang ditampilkan adalah presentasi destinasi. Nah, apakah sesuai dengan keinginan kita nih? Mungkin Pak Riki, Pak Paul, atau teman-teman yang lain selagi Pak Joseph menghubungi temannya dari Skywalker, silakan. Atau mungkin Pak Ardana beri komentar. Pak Riki dulu. Terima kasih Pak Paul. Sebetulnya ini malah lebih menarik ya Pak Yongki menurut saya. Karena apa? Karena mohon maaf mungkin dari peserta yang hadir di ruangan ini pun belum pernah ke Danau Toba ya, atau dengan Danau Toba yang sifatnya klasik gitu. Nah, di sini lebih dengan program yang kita tawarkan sebetulnya lebih variatif. Kadang-kadang destinasi ini kan bukan destinasi baru Pak ya, Danau Toba ini. Ini destinasi yang sebetulnya sudah ada, maksudnya sudah dikenal. Namun dengan perkembangan bandara yang baru, jalan yang baru, accessibility yang baru juga memungkinkan untuk membuat satu produk yang berbeda atau dengan angle yang berbeda. Saya rasa sih positif banget nih Pak Yongki. Bagus ya. Terima kasih Pak. Bagus. Pandangan Pak Ketua, pandangan Pak Ardana, silakan. Ya, Kang Yosef, gimana Kang Yosef? Saya tadi mengharapkan. Masih belum bisa dihubungi sebentar. Saya coba terus sebentar. Ya. Saya tadi mengharapkan Pak memperkenalkan program yang ditawarkan untuk stimulus ini. Tujuannya adalah memasyarakatkan program itu di dalam lingkungan kita. Sehingga seperti kata Pak Riki tadi, ini loh program yang dibuat oleh orang-orang Intoa. Itu harapan saya tadi. Tetapi yang ditampilkan ini pun tidak kalah menarik sih. Saya juga senang walaupun ya bernostalgia dikit lah. Bisa ke Danau Toba, bisa ke Brastagi, bisa ke Balige. Saya senang. Juga Pak Yosef, kecuali Gunung Parang saya belum pernah naik sih. Tapi semua daerah yang Bapak sebut tadi sudah saya kunjungi. Pertanyaan saya, Pak Yosef, Kampung Naga itu apa hubungannya dengan Baduy? Dua-duanya saya datangi sih, tetapi ceritanya berbeda. Barangkali Pak lebih membantu saya. Silakan. Oke. Sebentar, saya sedang menghubungi dulu Pak. Oke. Menghubungi rekan saya. Ya. Oke, baik.
Saya catat bedanya Kampung Naga dengan Baduy. Mungkin Pak Dana mau menyampaikan pertanyaan, Pak. Silakan. Ya, saya sebenarnya ingin komentar juga, Pak, kepada Pak Yul sama Mbak Christine ya penjelasannya tentang Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba itu. Kalau saya sendiri kan sebenarnya sudah beberapa kali juga ke situ dan lumayan banyak tempat juga saya tahu, tetapi sudah lama tidak ke situ sehingga informasi-informasi yang saya dapatkan sekarang ini cukup banyak yang baru-baru begitu. Terutama dijelaskan oleh Mbak Christine itu tempat-tempat yang ada di sekitar Toba itu sangat luar biasa sekali. Dan bagi kami yang wisatawan juga ada ke sana, ya tentu kami berkeinginan untuk meng-create package-package baru ini dengan kontennya yang baru-baru ini. Selama ini kan yang lama-lama aja ya kita masukkan ke dalam produk kita itu, ke dalam paket itu. Jadi sesuatu yang baru ini sangat menarik sekali. Nah, cuman pertanyaan saya sementara ini yang kita tahu pasti kaitan dengan masalah pramuwisata atau guide yang berbahasa Indonesia sudah pasti ada domestik ya. Yang Inggris sudah pasti ada itu. Nah, pramuwisata yang berbahasa lain, terutama kalau produknya yang pendek 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam itu, punya nggak guide yang bisa berbahasa ASEAN, misalnya berbahasa Vietnam atau berbahasa Thailand. Nah, ini pertanyaan. Kalau yang opsinya panjang kan biasanya Eropa. Ya, biasanya Eropa, dan saya yakin kalau Sumatera Utara juga pasti siap lah dengan guide bahasa Jermannya, Perancisnya, pasti siap itu. Ini saya kebetulan, mohon maaf, saya kebetulan market saya adalah ASEAN, sehingga saya punya tamu-tamu turis-turis itu yang sering sekali menanyakan, ada nggak pramuwisata yang bisa berbahasa, pertama 2 itu Thailand sama Vietnam. Nah, itu pertanyaan saya. Oke. Mudah-mudahan bisa dijawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dana. Pak Yongki. Yap. Pak Yongki, mohon maaf Pak. Ya. Saya mau ngelurusin tadi yang Pak Ketua sampaikan, Pak. Ya. Jadi produk yang tadi disampaikan oleh Pak Zul Henry dengan Mbak Christine itu semua masuk di program stimulus ya Pak? Masuk, Pak. Masuk. Ya, itu semua masuk karena masuk. Jadi memang tujuannya pertemuan ini adalah hanya membicarakan program yang masuk di program stimulus itu. Betul. Punten interupsi. Betul, Pak. Punten interupsi sebentar. Ya, Pak, itu Pak Bibin tolong di-admit. Ya, saya sudah ya? admit. Oke, ya, thank you. Lanjut Pak Riki. Memang ini produk semua masuk Pak Pol. Baik, semua masuk Pak Pol. Jadi mohon maaf Pak Yongki, besok kalau kita bikin acara ini nanti ditampilkan aja Pak yang mana yang sudah masuk Pak, nanti di Excel sheet-nya itu Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh saya sedikit Pak Riki? Sambil menunggu ini Pak Pak Bibim sudah saya admit tapi nggak masuk nih, baru posisi joining terus nih. Pak Yosef, mungkin sinyal juga problem nih. Ya, karena kalau tidak salah hari ini beliau sedang bawa ada dari beberapa travel agent yang naik. Memang di sana agak susah Pak. Iya. Tapi ini saya sudah punya materi presentasi beliau yang kemarin sih Pak. Ya. Kalau diizinkan, ini mau saya coba share dari sini Pak. Boleh. Jadi Q&A yang tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi kita masukkan di Q&A, sekarang kita masuk dulu presentasi. Walaupun mungkin Pak Bimim itu tidak bisa masuk karena sinyal, mungkin materinya akan disampaikan oleh Kang Yosef. Silakan Kang Yosef. Ini dulu saya masih download Pak. Oh oke. Ya. Tadi ada pertanyaan atau jawaban dari Bang Yul. Begini Pak. Kalau yang saya sampaikan, saya pikir saya juga dari kemarin itu persepsinya adalah sesuai dengan paket tour yang kita tawarkan untuk program stimulus. Iya. Dan kemarin juga kita koordinasi dengan Bu Christine. Ini diminta cuma 2, Bu Christine pilih yang mana, Pak Yulhedi pilih yang mana, kata Bu Christine. Ya, saya bilang oke, saya pilih ini 1. Kemudian Bu Christine pilih 1. Ya. Dan tadi yang saya sampaikan memang saya tidak lari dari program yang kita sampaikan, dan malahan ya saya memang coba memberikan
product knowledge di sana mengenai restoran yang kita pakai, mengenai boat yang kita pakai, mengenai hotel yang kita pakai juga, dan juga mengenai itinerary-nya, Pak. Saya pikir. Dan saya minta maaf, Pak. Mungkin saya yang salah. Saya salah ngomong tadi, Pak. Kemudian tapi Bapak harus berjanji sama saya kalau saya ke Danau Toba, saya kepingin makan itu apa? Sangsang gitu. Saksang, Pak. Saksang ya. Saksang ya. Tapi bagi makan itu, kemudian Pak. untuk Pak Ketut, setahu saya bahasa Vietnam dan Thailand kita belum ada tour guide-nya yang resmi, Pak. Belum punya, Pak, kita. Tapi kalau untuk bahasa Mandarin, Hokkien itu kita ada. Begitu, Pak ya. Ada nih pengalaman kita menghandle tamu Thailand, itu biasanya untuk grup ya Pak ya, itu kan ada tour leader. Biasanya nanti guide kita ngomong ke tour leader, untuk yang nggak ngerti tour leader yang terjemahkan gitu Pak. Ya sama dengan kami lah di Bali juga sama melakukan. Permintaannya kan banyak tadi. Cuman wondering aja, siapa tahu di Medan ada. Belum Pak, belum ada. Kang Joseph, bagaimana Kang Joseph? Oke Pak, saya coba share screen ya. Oke, silakan. Ini sesuatu yang menarik nih. Exciting sekali. Oke, saya mewakili Kang Bibin. Beliau adalah dari Gunung Parang, Via Ferrata Gunung Parang. Jadi Skilled Worker ini sebuah merek ya, pengelola. Dia adalah ownernya, dan latar belakangnya dia adalah pendaki gunung. Ya, kantornya di Jakarta dia. Kemudian sudah beroperasi sejak tahun 2014. Kemudian Gunung Parang itu sendiri terletak di Purwakarta, ditempuh 2-3 jam dari Bandung atau dari Jakarta melalui jalan tol, masuknya dari tol Jatiluhur. Ya, itu adalah profilnya. Dirintis dari tahun 2013 dan sudah resmi launching tanggal 1 Februari. Kemudian dia menjamin bahwa sampai saat ini sudah 6 tahun lebih adalah zero accident. Saya sudah membuktikan sendiri bagaimana kesiapannya, peralatannya, dan segala macam. Kemudian dia juga didampingi oleh guide-guide yang sudah profesional, yang dari Jakarta dan juga dari warga setempat. Ya. Oke, Via Ferrata itu sebenarnya berasal dari bahasa Itali, jalan besi, ya. Karena si besinya itu besi ulir yang ukuran berapa ya, lebih gede dari ini, ditancapkan gitu ya, ditancapkan masuk ke batuannya kalau tidak salah itu batuan andesit ya, itu ditancapkan masuk sekitar antara 20 sentian masuk ke dalam gitu. Kemudian lubangnya itu dikasih lem khusus ya. Lemnya aja dia habis sampai 6 ton atau berapa gitu ya. Kemudian dan juga ada sling baja. Jadi di sepanjang jalur itu ada sling baja yang bisa menahan beban sampai dengan 2 ton. Via Ferrata ini diklaim yang pertama di Indonesia, ya. Kemudian untuk latihan panjat sebenarnya bagi militer juga sebenarnya selain di Cipatat. Nah, untuk kalau kita mau naik gitu ya, ada peralatan yang sudah certified gitu ya, ada semacam helmnya gitu ya, kemudian ada harnessnya, ada peralatan-peralatan yang ini memang sudah dia cek kelayakannya. Kemudian
untuk protokol kesehatan juga dilakukan. Ketika hari Sabtu minggu yang lalu kami datang juga kami diwajibkan cuci tangan, wajib pakai masker, kemudian ada pemeriksaan suhu tubuh dengan termogan, gitu ya, ada hand sanitizer, kemudian siapa saja sih yang boleh naik. Pengalaman yang dilakukan itu mulai anak usia 7 tahun, 6 tahun bahkan, 6 tahun sampai yang tertua kemarin itu 65 tahun. Kemudian segmen pasarnya ini kaum milenial, family, dan sebagainya. Kemudian yang termuda itu 7 tahun, yang tertua 65 tahun. Kebetulan ini semua sama-sama orang Bandung. Dan yang terakhir yang naik ke sana dengan laki-laki dengan bobot kurang lebih 135 kg, dia masih bisa naik ya dan berani naik. Sorry. Nah, kalau paket Via Ferata ini harga publishnya untuk one day trip yang 750 meter di atas permukaan laut, Propex-nya itu 250.000, kemudian yang 900 meternya 350.000. Di sana juga ada glamping ya. Ini materi ini nanti bisa saya share. Ini testimoni dari yang naik. Kemudian yang mungkin menarik adalah yang ini. Bayangan kalau kita climbing itu tidak seperti bayangan kalau kita naik gunung pada umumnya dengan pakai peralatan yang anak gunung banget gitu ya. Justru ini tidak. Kalau kita lihat ini gambarnya, ini adalah orang Korea. Dia ingin tampil cantik di atas gunung gitu. Dan mereka tidak pakai peralatan yang aneh-aneh ya seperti pemanjat gunung pada umumnya. Justru dia dengan baju yang terbuka gitu ya, tetapi dengan peralatan standar keamanan kayak helm, kemudian ada harness segala macam gitu ya. Dan lebih banyak untuk difoto gitu ya. Ada kebanggaan. Ini kalau tidak salah di ketinggian sekitar 750 meter. Ya, jadi ini lebih ke fun climbing. Ya, bisa kita lihat dengan pakaian yang biasa-biasa aja gitu. Dan ini anak-anak yang usia baru 6-7 tahunan. Nah, ini ada satu spot gimana karena jalur Gunung Parang ini berada di lintasan matahari, jadi sangat bagus kalau untuk melihat sunset ya. Nah, ini apakah orang dengan kelebihan bobot bisa naik? Jawabannya ya. Sebentar. Jawabannya adalah sangat mungkin. Ya, jawabannya adalah sangat mungkin. Ini adalah foto dengan bobot kurang lebih 135 kg. Dia sampai bisa naik. Untuk naik pakai Via Ferata, pakai besi itu, dan untuk turun ini seperti ini, Pak. Turunnya itu pakai tali gitu, tinggal kita jalan mundur. Ini sangat menarik. Ketinggian turun itu kurang lebih sekitar 300 meteran sebelumnya. Nah, ini tadi yang usia 65 tahun, ini oma-oma dari Bandung. Dia terpecah belah semua keluarganya, ada yang kerja di luar negeri dan di berbagai macam kota. Ketika kumpul semua di Bandung, dia ingin yang benar-benar sangat memorable. Dia ngadain pertemuan keluarga itu di Gunung Parang. Ini oma dengan usia 65 tahun.
Nah, ini kalau untuk ingin menghubungi Skywalker, ini alamatnya. Mungkin itu Pak Yongki. Baik, terima kasih Pak Kang Yosef. Demikian menarik presentasinya. Mudah-mudahan kita mempunyai satu daya tarik yang baru untuk pariwisata kita. Selanjutnya kita tampilkan acara Q&A, question and answer. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ardana mengenai guide, apakah ada guide-guide yang multi language. Sementara itu kita siapkan waktu yang lain untuk bertanya, bisa bertanya langsung, bisa melewat chat room. Silakan. Tadi Bang Yul sudah jawab bahasa Vietnam nggak ada. Mungkin dari Bandung, Jawa Barat ada yang lainnya yang perlu disampaikan mengenai guide, Kang Yosef? Sementara silakan dulu, Pak. Bukan, pertanyaan dari Pak Ardana tadi adalah apakah ada guide berbahasa lain yang dari ASEAN terutama? Sebatas yang saya tahu, guide-guide yang ada di Bandung, Jawa Barat, ini masih lebih banyak ke Inggris, Perancis, Jerman, Arab, Cina. Kemudian sekarang sudah ada yang bahasa Rusia, gitu. Kalau yang berbahasa Itali, sementara ini nampaknya belum ada ya, karena pernah ada tamu dari Jogja, dari Pak Aji, Ayu Mandiri, itu saya malah import tamunya, guide-nya yang berbahasa Itali itu dari Jakarta. Gitu. Oke. Bahasa lain, Thailand kayaknya belum ada kayaknya. Tapi nanti mungkin informasi ini saya tidak update karena saya harus tanya lagi ke HPI nanti, HPI Jawa Barat. Oke, siap. Thailand dan Vietnam, Mas Joseph. Ya, Thailand dan Vietnam nanti saya coba cross check ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Yosef jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Riki. Untuk Skywalker, apakah program ini tercover asuransi? Ya, ini saya informasi ini berdasarkan presentasi kemarin dengan Kang Bibin. Ini sudah tercover asuransi jaga wisata kalau tidak salah. Sudah ada, Pak. Oke, jadi asuransi kecelakaan maksudnya ya? Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan lainnya, silakan. Kalau tadi punten ada pertanyaan dari Pak Paul, bedanya Kampung Naga dengan Baduy ya? Oh iya betul. Ya, Baduy itu ada dulu di Jawa Barat di daerah Banten, sekarang sudah menjadi provinsi tersendiri. Dan Kampung Naga ini ada di Kampung Salawu, masuknya ke wilayah Tasikmalaya. Nah, perbedaannya adalah kalau di Baduy itu ada dua sebetulnya, ada Baduy dalam ya dan Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu saya belum pernah masuk ke sana, tapi informasi yang saya dapatkan itu benar-benar memang sangat-sangat tertutup gitu ya, tertutup dari arus modernisasi. Ya, kalau Baduy luar ini yang sudah terdampak arus modernisasi. Nah, kalau di Kampung Naga itu ada satu daerah perkampungan yang memang unik. Uniknya adalah jumlah rumah, jumlah penduduknya itu tetap sama, harus sebegitu jumlahnya. Misalnya 100 harus tetap 100. Jadi kalau misalnya orang tua memiliki anak dan anak itu menikah, dia sudah tidak bisa di situ lagi. Dia harus keluar dari kampung itu. Kemudian yang unik di Kampung Naga, memang di sana juga tidak terkena arus modernisasi. Tapi kalau saya lihat terakhir 2 tahun yang lalu sudah masuk, hanya listrik tidak masuk ke sana, Pak. Di sana sudah ada warung begitu. Itu kan juga sebenarnya harus modernisasi. Kurang lebih memang hampir sama, itu desa yang bukan tertinggal sih, tapi mereka mempertahankan adat yang dalam tanda kutip primitif. Hampir sama, Pak. Begitu Pak Paul, mudah-mudahan.
Pak Yosef, Ya, ingin saya tanya, apakah yang di Kampung Naga itu orang Baduy juga? Hanya lokasi saja yang berbeda, gitu loh, Pak. Apa satu suku atau berbeda? sebatas pengetahuan saya beda, Pak. Oh, Bukan. Beda. Karena mereka ada ini sendiri. Kalau Kampung Naga itu lebih ke orang Garut atau Tasik, Pak. Oh. Kalau yang di Baduy itu orang Banten, Pak. Beda. Sukunya sama suku Sunda, tapi mungkin apa ya, kedaerahannya beda, Pak. Ya seperti kalau di Jawa nih ada Bandung dan Cianjur, itu kan sama-sama suku Sunda tapi beda dengan adat istiadat yang sedikit berbeda. Sebatas pengetahuan saya, tapi saya juga nanti akan cari referensi lagi, itu mereka bukan berbeda, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya maaf saya ambil waktu sedikit. Saya ke Baduy juga. Saya ke Baduy, saya makan di sana, saya dilayani di sana, dan saya mengikuti bagaimana ya hanya tidak lama sih, hanya 1 hari, tapi saya bisa mengikuti bagaimana peri kehidupan mereka. Ya sangat menarik. Sangat menarik, ya hampir sama dengan orang Kajang di Sulawesi Selatan. Karena itulah saya tertarik dengan orang Naga itu, Kampung Naga. Saya juga mampir di sana, tapi tidak nginap. Saya tidak nginap di Kampung Naga, tapi dari rumah-rumah mereka, kok mirip banget gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya kepingin sekali telusuri itu. Ya. Nanti saya juga cari referensi, Pak. Mungkin kalau kemiripan karena sama-sama suku Sunda, Pak ya, adat Sunda. Rumah-rumah Sunda itu kan ada bentuk yang ada jula ngapak, ada cagak gunting, ada badak heai, gitu. Itu bentuk-bentuk bangunan yang mungkin agak ada kemiripan-kemiripan, Pak. Karena sama-sama Sunda, Pak. Nah, ini hanya untuk bahan saja, Pak Riki, terutama yang tukang jalan sama dengan saya. Pak Riki, dari kain tenun yang dimiliki Pak, oleh orang Baduy itu sama dengan orang Todo dan orang Lerbo di Manggarai. Jenis kain ini, jenis sarung ini juga ada atau yang dimiliki oleh orang suku Meo atau Miao atau bukan Lisu, itu di Myanmar. Itu kurang lebih 300 kilo dari Ranggun. Saya datang ke sana hanya untuk pelajari itu. Kain itu. Terima kasih, Pak. Itu saja. Tapi sebagai bahan informasi, Kampung Baduy udah bukan objek wisata lagi ya, Pak ya. Mereka tidak mau diklaim sebagai objek wisata. Kampung Baduy. Ini yang saya sangat setuju ya sebetulnya. Sama seperti Kampung Naga itu sebenarnya bukan objek wisata, itu adalah kampung tradisional yang banyak ada di Flores tuh, Pak. Banyak betul, sekali. Saya menyebutnya kampung adat. Tradisional, kampung adat, betul. Kampung Jadi adat, itu bukan objek wisata sebetulnya. Ya. Jadi kadang-kadang kita yang kemarin baru bicara mengenai sustainable itu, Pak, tourism, kadang-kadang kita nggak menganggap itu objek wisata. Jadi tidak ada interaktif dengan masyarakat lokal, itu juga berbahaya, Pak. Betul sekali. Pak. Betul sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Joseph, saya boleh tanya satu ya? Boleh, Pak Ardhani, silakan. Ya, tadi kan Pak Joseph mengatakan bahwa di Karawang itu ada sebuah candi yang kemungkinan lebih besar daripada Borobudur, kan gitu ya? Kemudian katanya belum dieksplor. Tetapi kan ini sesuatu, kalau menurut saya yang sangat luar biasa sebenarnya kalau bisa ditindaklanjuti kan penelitiannya untuk itu. Ketika itu bisa diketemukan, mudah-mudahan lah bisa diketemukan, kan kita bisa punya satu tambahan daya tarik yang sangat luar biasa sekali. Ya, kan? Apakah ini Buddhis, apa Hindu atau apa? Yang kita lihatlah seperti di Angkor Wat itu kan juga banyak yang berantakan di sana sini itu ya, anunya bebatuannya itu. Nah kalau ini bisa kita dapat, meskipun masih bentuk dalam seperti itu, ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena pasti banyak peminatnya juga ingin tahu dan ingin datang melihat ke sana. Itu bagaimana ini kelanjutannya kira-kira informasi?
saja. Ini informasi penemuan candi di Karawang ini, Pak, memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Hanya untuk biaya eksplorasinya mungkin besar sekali. Karena ini saya hanya katanya ya, karena saya juga tidak mendapat referensi yang cukup. Itu besarnya itu Pak sampai wilayah Batavia, Pak. Si wilayahnya itu mulai dari Karawang, Purwakarta sampai Batavia. Itu menurut hasil foto satelit. Kebenarannya saya memang kurang tahu pasti. Ini saya harus cari referensi ke ahli-ahli geologi, ahli-ahli yang terkait lah. Tapi itu informasinya. Jadi memang waktu itu sudah dimulai apa sih istilahnya restorasi atau apa gitu ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Tapi ya terbentur dengan biaya, Pak. Tapi UNESCO dari PBB ini sudah ada lampu hijau untuk mengeksplorasi hal itu. Ya. Terima kasih, menarik sekali ini loh. Luar biasa ya. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Rudipo. Itu mengenai Simanindo dan lain sebagainya. Apakah masih berkunjung ke sana? Saya pikir karena memang produk yang ditampilkan adalah 3 hari 2 malam untuk program stimulus reaktivasi. Jadi mungkin tidak dikunjungi kalau tidak salah. Mungkin dibantu dengan Bang Yul atau Bu Christine menjawabnya. Pertanyaan berikut dari Pak Rudipo adalah selain Ambarita Tomok, apakah masih ada yang baru? Silakan Bang Yul atau Bu Christine, siapa yang menjawab? Baik. Jadi sesuai dengan tadi Pak Yongki sampaikan, bahwasanya paket 3 hari 2 malam ini tidak memungkinkan kita masukkan di program itu untuk kunjungan ke Simanindo. Tetapi itu masih bisa dikunjungi Simanindonya, Pak, dan masih ada reguler di situ pertunjukan tarian tortor Batak di sana. Di samping juga bisa melihat museum tradisional Batak di Simanindo. Dan kemudian selain Ambarita dan Tomok, sekarang ini banyak sekali objek-objek wisata di Pulau Samosir. Salah satunya tadi yang Bu Christine juga sebutkan, ada air terjun Situmurun. Itu cukup menarik sekali untuk dikunjungi, dan kita melihat air terjun tersebut dari danau. Dan juga ada air terjun Efrata. Dan banyak lagi kampung-kampung lain yang saat ini sedang dikembangkan. Juga ada penatapan di Tele. Tele itu adalah daerah tertinggi di Pulau Samosir untuk melihat pemandangan sekitar Pulau Samosir. Saya pikir itu mungkin Bu Christine mau lanjutkan. Ya, seperti yang Pak Yul bilang juga, kalau untuk soal Simanindo memang kita tidak masukkan di program yang stimulus ini. Tapi kalau untuk objek wisata seperti yang tadi saya tampilkan di video, banyak Pak yang baru-baru. Tapi memang tidak semuanya bisa kita masukkan ke program stimulus yang hanya 3 hari. Tapi kalau untuk tamu-tamu yang punya waktu lebih, yang mau, kan kemarin juga pernah kita bicarakan, mau lebih dari program stimulus ini kan bisa kita tambahkan lagi berupa add-on harinya. Jadi memang perlu lebih banyak hari lagi untuk mengunjungi objek-objek wisata yang baru. Banyak sih Pak, banyak banget sekarang yang baru-baru. Karena infrastruktur di Pulau Samosir sekarang juga sudah bagus sekali. Baik. Terima kasih Bu Christine, Bang Yul, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin dari Bu Hasiana. Ini Bu Eli Miskaula tanya kontak nih Pak, kelihatannya. Kalau kontak mungkin bisa di-share masing-masing di ini. Bu Eli Miskaula minta kontak di Sumatera ya, di Medan ya. Coba tolong dibantu Bu Christine sama Pak Jul. Ya, nanti kita add Pak. Nanti saya add. Makasih. Oke. Ya, mungkin di Bandung juga Kang Joseph jangan dilupakan itu. Mungkin Bu Yana mau bertanya, menyampaikan sesuatu, mungkin Gunung Parangnya. Terima kasih waktunya. Sebenarnya sih sementara belum ada pertanyaan dulu karena penjelasannya cukup jelas. Saya hanya menyayangkan aja pesertanya nggak terlalu banyak ya, padahal kita sudah berusaha men-share flyers-nya supaya inginnya kan sebanyak mungkin ikut di program ini gitu. Meskipun sekarang
destinasinya baru Sumatera Utara dan Jawa Barat gitu. Tentunya mudah-mudahan besok-besok kan ada destinasi yang lain juga ya, Pak Yongki dan Pak Riki. Ya, mudah-mudahan nanti next time bisa lebih banyak pesertanya gitu. Ya. Dari saya itu aja sih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Ya, sementara belum ada pertanyaan yang lain. Saya Pak Yongki. Ya, Pak Ketua, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Yul Henry sama Mbak Kristi lagi. Apakah sumber air panas kalau dari Baliges belum Tarutung, apa sudah dikelola? Katakan maksud saya dikelola sebagai tempat wisata, objek wisata alam buatan. Jadi buat tempat mandi-mandi. Orang Sumatera kan banyak duit itu. Orang Batak banyak duit. Apakah dikelola? Karena saya tahu saya ke sana terakhir itu masih tetap seperti itu gitu. Terima kasih, Pak. Dan itu di pinggir jalan loh tuh. Silakan Bang Yul atau Bu Christine. Itu kalau nggak salah namanya Sipoholon ya Pak ya? Benar. Sipoholon ya Pak Yul ya? Nah, kalau Sipoholon ya dari dulu ya begitu-begitu aja ya Pak. Jadi untuk secara profesional belum dikelola Pak Paul. Tapi ya, untuk wisatawan lokal itu tempat pemandiannya ada di sana gitu. Betul, ada juga kolam-kolamnya. Tetapi untuk wisatawan jangankan mancanegara, domestik aja saya pikir kalau saya sih masih mikir deh untuk bawa ke sana gitu Pak. Karena kondisinya yang begitu, Pak. Ya cukup memprihatinkan. Maksud saya itu seperti kita selalunya mengunjung, kita selalu singgah di sana juga Pak. Kalau kita ada paket tour yang overland gitu dari Medan ke Padang, itu sebelum Tarutung kita selalu mampir juga di sana. Tapi keindahan dari Sipoholon tersebut gitu, karena batu-batuan yang dibentuk dari belerang itu tadi Pak. Iya Pak, betul. Oke, baik. Ada lagi Pak Ketua, Pak Paul? Iya Pak, seperti contoh Pak Yose punya itu. Saya masih ingat itu apa, Sariater Pak ya. Iya. Itu luar biasa itu. Sariater. Ya, menambahkan saja ya Pak Paul. Sebatas yang saya tahu bahwa untuk pengelolaan sumber air panas alami yang mengandung belerang, menurut kami yang terbaik adalah di Ciater, ya, Sariater, dan di Cipanas Garut, Pak. Oh, ya di Cipanas Garut. Ya, Cipanas Garut, Pak. Itu kalau katanya menurut penelitian kualitas air di Cipanas Garut itu jauh relatif lebih bagus daripada air yang di Ciater. Oh, gitu. Nah, jadi kan air panas itu mengandung sulfur ya, mengandung belerang. Nah, tingkat kandungan belerangnya yang terbaik itu yang di Cipanas Garut, Pak. Karena ada untuk pengobatan, Pak, skin disease di sana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yosef. Ya. Dan Pak Yongki. Ya, Pak. Saya hanya berikan tambahan untuk Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Kalau mau ke Pangandaran, kalau misalnya lebih dari jam 6:30 malam, kita baru sampai Pangandaran, ngaku saja bahwa Bapak dan Ibu adalah tamunya Ibu Susi. Itu nggak bayar, Pak, entrance fee-nya. Dan saya pernah lakukan itu. Saya tamunya Ibu Susi. Itu nggak bayar, Pak, 50.000 kalau saya tidak salah. Mobil. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Paul. Koreksi 65.000 sekarang Pak, satu mobil. Oh, 65. Per mobil, itunya bukan per orang. Per mobil ya. Tapi kalau ngaku tamunya Ibu Susi nggak bayar, Pak. Baik, makasih. Bapak Ibu semua, memang ini yang pertama kita melakukan presentasi product knowledge. Yang hadir adalah 30. Memang yang daftar juga 30, dan saya melakukan sesuatu yang baru. Saya belajar bagaimana melakukan polling. Dari semua yang ada di sini, yang melakukan polling adalah 16 voters, 16 yang melakukan polling. Dari 16 tersebut, menarik sekali, saya coba share, mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat sharingnya, tampilannya itu, apakah presentasi yang kami tampilkan bermanfaat untuk pariwisata kita?
15 menjawab ya, 1 menjawab tidak. Apakah waktu presentasi perlu diperpanjang? 9 menjawab ya, 7 menjawab tidak. Apakah Anda merasa perlu presentasi ini dibuat secara rutin? 15 menyatakan ya, 1 menyatakan tidak. Saat sekarang saya belum tahu siapa yang memilih apa, tapi setelah acara ini selesai, saya bisa melihat reviewnya. Mohon izin, yang 1 menjawab tidak ini boleh nggak bersuara, menyampaikan pendapatnya. Kenapa presentasi ini Anda anggap tidak bermanfaat dan Anda juga menganggap tidak perlu menyampaikan rutin. Silakan. Atau mungkin sudah live ya. Nanti setelah acara ini selesai, saya bisa Sudah live mungkin, Pak. Takut, Ya. Pak. Sudah live kali, Pak. Sudah live ya mungkin. Tapi nanti bercanda. setelah ini saya bisa tahu siapa. Oke. Anyway, Ya. ini adalah hasil polling. Siapapun bisa memberikan pendapat apapun. Oh ya, bisa. Berbeda Saya pendapat. menganggap bahwa hasilnya positif. Yang menyatakan positif lebih banyak dari yang menyatakan tidak memerlukan itu. Nah. Saya sendiri tidak buat polling, ikut polling, tapi andai kata saya ikut tadi, saya pasti mengatakan seperti yang 96% itu katakan. Pasti itu, Pak. Oke. Ya. Oke, baik, Pak. Yang berikutnya adalah waktunya. Apakah waktunya kita terlalu sempit? Karena saya sebagai host di sini, saya merasakan saya mengejar terus Bang Yul, saya mengejar terus Ibu Christine, saya juga mengejar Kang Joseph. Ayo cepetan waktunya. Apakah kita perlu memberikan satu presentasi yang setengah jam, katakanlah seperti itu? Konsekuensinya waktu konsum kita lebih banyak atau jumlahnya sedikit. Saat sekarang kan kita plot 3 pembicara, 1 Sumatera Utara, 1 Jawa Barat, 1 Gunung Parang. Jadi 1,5 jam, total Q&A setengah jam. Apakah nanti kita perlu buat seseorang melakukan presentasi katakanlah 45 menit, kemudian Q&A setengah jam? Mungkin pendapat Saya kira Bapak tidak. Ibu. Saya kira tidak seperti tadi saja. Cukup 20 menit sampai 30 menit kalau saya tidak salah tadi. Ya. Itu sudah bagus. Lalu sisa waktunya Q&A itu hanya untuk terutama bagi mereka yang belum pernah ke sana sebenarnya. Oke. Jadi bagi teman-teman kita yang belum pernah berkunjung ke ke destinasi itu bisa menambah wawasannya. Oke. Tetapi karena tadi tidak ada yang mau bertanya tentang sesuatu yang baru, ya kami akhirnya bernostalgia gitu. Oke. Baik, Oh makasih. begini Pak Pol, yang presentasi udah paten punya Pak, dari Medan nih Pak. Luar biasa, bagus Pak. Bagus. Paten punya, jadi nggak usah ragu. Yang booking melalui Horas tidak. sama Raffelinos tidak perlu ragu lah, tidak. Di komplain itu kecil sekali Pak. Betul Pak. Ini Saya alma mater dari dua yang hebat-hebat. Yang satu alma mater Nitur, yang satu alma maternya Warta kalau nggak salah Bu Christine ya. ya Warta Pak. Ya. Iya Pak Robert dan Pak Indra dari Warta, kalau saya tidak. Iya, iya. Oh begitu. Kalau Pak Warta itu sekarang di mana? Warta sekarang udah tutup Pak. Oh. Ya, Warta sudah tutup. Jadi sudah mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun tutup. Oke, sekarang untuk Pak Yul Hendri. Ya, Pak. Apa Nitur itu sudah ditutup, Pak? Secara resmi saya lihat sudah Pak, karena tidak ada lagi. Walaupun dulunya itu di seluruh kota Indonesia ada. Dan di Jakarta juga saya lihat namanya sudah berubah itu jadi Unitur, Pak. Oh, oke. Bukan Nitur lagi itu. Yang Itu perusahaan yang dibuka sama, sejak tahun 1928 loh, Pak. Benar, Pak, benar. Ya. Ya, sayang kalau sekali. di Sumatera Utara, saya mungkin generasi terakhir, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya. Pak Jongki. Ya, Pak. Saya boleh usul sedikit, Pak ya. Silakan, Pak. Untuk acara ini kan kita alokasikan waktu 2 jam, Pak ya. Ya. Nah, oleh karena 2 jam supaya sama-sama puas ini, narasumbernya puas, kemudian yang bertanya juga puas kan gitu ya. Ya. Mungkin saya usul yang jadi narsum mungkin maksimal 3. Maksimal 3, ya. Ya, tinggal diatur waktunya dengan destinasi yang beda-beda. Kan gitu.
Nah, Ya. sehingga akan memberikan peluang bagi penanya atau yang ingin memberikan sedikit komentar itu cukup leluasa juga dalam 2 jam. Ya. Nah, saya pikir seperti itu Pak. Kan kadang-kadang kasihan juga narasumbernya, masih banyak yang perlu dijelaskan, tapi waktunya udah mau habis. Baik. Itu kan ya. Ya itu usul aja Pak kalau bisa diterima. Baik. Usul yang simpatik. Ya. Terus tadi Pak, kenapa dari Sumatera kok belum hanya Sumatera Utara Pak? Maaf. Misalnya Sumatera Barat atau Belum Pak, belum jadwal Pak. Belum ya. Oh, I see. Oke. Sorry Pak. Oke. Jadi Boleh tanya satu Pak? ya Bang Yul. Ini untuk Pak Riki. Pak, itu kemarin itu paket yang dari Sumatera Utara untuk paket stimulus ini, apakah juga ada dari yang lain yang diterima oleh kementerian? Apakah hanya dari Intoa? Dari Intoa aja Pak. Siap. Itu hanya dari Intoa aja. Ya, karena saya dengar Sumatera Utara. Ya, karena saya dengar juga nggak ada dari yang lain juga yang kirimkan itu. Iya betul. Nggak ada. Yang terakhir yang sepengetahuan saya Sumatera Utara hanya dari kita aja Pak. Luar biasa Intoa ini. Tapi Pak Riki, ya Pak. Pak Riki, barangkali tolong dijelaskan kepada Pak Yuhendri bahwa andai kata stimulus ini jalan nanti, program Bapak itu dipakai oleh saudara-saudara kita yang betul. itu, Pak. Betul. Oh, tidak masalah. Saudara tiri. Betul. Saudara apa lagi? Saudara angkat ya? Betul. Itu akan diadaptasi semua dan diaplikasikan untuk semua peserta yang ikut di program stimulus. Iya, 3 Jadi Pak Paul, sebelumnya juga saya sudah sampaikan itu ke Pak Ringki dan Pak Yongki juga, bahwasanya kalau ke Asita juga diminta, Asita juga mintanya ke saya gitu. Karena masih ada logonya Pak di belakangnya Pak Henry kan masih ada logonya tuh Asita. Iya. Oke. Jadi tapi ini nggak boleh marah. Belum berani pasang. Coba ditahan karena ini recording. Tapi Asita juga menyebarkan informasi karena ini diundur sampai Desember, jadi anggota masih boleh mendaftar dan mengumpulkan paket-paketnya. Jadi saya nggak tahu kenapa paket-paket diminta juga gitu. Padahal paket udah ada. Mau bikin katalog kali Bu mereka. Mungkin juga. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas sudah ketok palu kalau program Bu. Oke. Ya, untuk ini Bu, untuk menghiasi kamar ketua umum, bahwa begitu banyaknya anggota yang 7.000 itu mendaftar gitu loh Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu ingin nanya, kalau seandainya minggu depan, apakah hari Sabtu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan presentasi ini? Kalau boleh nggak hari Sabtu, Pak. Saya pribadi, kalau boleh nggak hari Sabtu. Pandangan teman-teman yang lain mungkin? Saya sih setuju sama Pak Paul ya. Kalau bisa hari kerja supaya anak-anak yang di kantor bisa dilibatkan semua Pak saya. Oke. Mungkin apa nggak baiknya selang-seling dengan acara kita yang biasanya hari Jumat itu ya? Oke. Jadi kita tetap Intoa tetap mengadakan seminggu sekali, tapi minggu ini product knowledge, minggu depannya yang lebih umum kayak kemarin wisata alam atau nanti wisata apa gitu. Terus nanti product knowledge lagi. Tapi sejauh mana product knowledge ini mau dicukupkan atau mau dibahas semuanya sambil menunggu yang bulan Desember itu gitu. Jadi tergantung juga dari tujuannya kita product knowledge ini gitu. Ya. Menarik. Saya pikir bagus juga kalau Jumat minggu depan kita buat product knowledge lagi. Kemudian minggu berikutnya lagi kita lakukan seperti yang kemarin kita lakukan. Begitu mungkin untuk Pak Ardana, Pak Ketua. Untuk narsumnya Pak Yongki, satu daerah mungkin cukup satu. Misalnya Jawa Barat, 1 orang begitu. Jadi biar kalaupun tadi dari Sumatera Barat kan hampir-hampir sama ya, Sumatera Utara tadi hampir sama.
Jawa Barat tadi hanya penegasan sebetulnya. Saya pikir kalau misalnya dari satu provinsi satu lah gitu, itu mungkin akan lebih apa ya, lebih dalam lagi nanti pembahasannya. Betul. Baik, bagus. Saya kira ide yang baik Pak itu. Menurut saya yang seperti tadi sudah benar Pak, karena tadi saya itu bicara paket Danau Toba itu satu paket yang memang kita masuk di stimulus, dan Christine juga paket yang stimulus, tapi paketnya itu berbeda gitu. Daerah sisi Danau Toba yang dikunjungi juga berbeda dia Pak. Saya pikir itu tidak ada masalah. Ya, ya. Yang penting konsum waktunya sama ya. Konsum waktunya sama. Oke. Ya, dilihat aja nanti destinasinya yang mana Pak, yang memang memerlukan dua orang menjelaskan. Ya, boleh. Waktunya aja diatur. Mungkin kita perlu mengatur nomor satu, memperkenalkan nama perusahaan, cukuplah 2 menit gitu ya. Karena bagaimanapun kalau perusahaan kan sudah bicara, bisa bicara lewat chatting, chat room, mungkin produk yang kita perlu tonjolkan gitu. Karena kalau maaf, mudah-mudahan saya salah, kalau seandainya terlalu banyak menonjolkan nama perusahaan, saya khawatir peserta menjadi agak jenuh dan malah nggak mau ngikut gitu loh. Mudah-mudahan saya salah. Oke, bagaimana kalau minggu depan hari Jumat kita buat presentasi untuk Sumatera Barat? Tidak ada wakil Sumatera Barat yang ada di sini saat sekarang. Bersama Lampung. Mungkin teman dari Lampung bisa mempersiapkan ini. Lampung bukan produk kita, Pak. Lampung bukan produk kita ya. Bukan produk kita. Sekarang yang Sumatera apalagi Pak ya? Kalau nggak salah Padang sama kita sama. Kalau Sumatera cuma 2, utara dan barat. Yang selatan dan Lampung bukan dari kita. Bukan dari kita Pak. Ya oke. Mungkin minta coba DKI kali, besok DKI bisa Pak. DKI ya. Nah DKI ada Bu Ade di situ. Sumatera Barat dan DKI. Sama DKI. Ada Bu Ade. Atau mungkin ada Bu Yana tuh di situ Marintur DKI kan Bu? Iya, nggak usah saya lah, silahkan aja yang lain. Oke. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa Sumatera Barat dengan DKI plus satu lagi kalau memang 3 destinasi ya. Ya. Mungkin Pak Joko dengan derawannya tuh Pak Joko. Ya, derawan nampaknya menarik itu. Minta sama Pak Joko aja Pak Yongki. Ya ini Pak Jokonya diem-diem aja. Pak Joko, ada tuh Pak Joko Purwanto. Ya, siap, sorry. Ya. Kan saya lagi ngajukan ke gubernur, nggak tahu kalau gubernur minggu depan bisa dapat, ya Kaltim kan. Oke, jadi penjelasan derawannya. Mungkin kita bedakan Pak antara presentasi yang product knowledge dengan presentasi yang seperti kemarin gitu Pak. Ya, derawan siapa jadi? Derawan boleh. Baik. Baik, saya pikir sudah jam 4. Yang perawan juga boleh. Kenapa? Sudah jam 4, saat sekarang 2 jam sudah kita berlangsung. Berikutnya mungkin kita tutup acara ini. Silakan Pak Ketua, Pak Paulus. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ini acara yang menarik. Secara pribadi saya senang. Yang kedua, melalui polling tadi sudah menunjukkan kepada kita bahwa 90 sekian % menyukai acara ini. Dan kegunaannya pun sangat besar untuk kita semua. Oleh karena itu, maksud saya minggu depan, kalau bisa kita mulai lagi, seperti usul Ibu Yana tadi, sangat bagus Pak. Kita selang-seling. Saya suka masyarakat di luar mengatakan, tidak ada minggu tanpa Intoa tampil di online seminar. Tidak ada satu minggu pun yang tidak tampil. Ini luar biasa. Tapi memang bermanfaat kok bagi kita. Bukan sekedar bincang-bincang, tidak. Kita berbicara sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk pariwisata Indonesia. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini. Terima kasih khusus
kepada Ibu Christine sama Pak Yul Henry, Pak Yosef dari Jawa Barat. Terima kasih atas presentasi dan waktu yang sudah diluangkan. Lalu saya mencatat dari Pak Yongki tadi bahwa saya kira Pak Yongki tidak salah, supaya memang betul memperkenalkan diri itu sangat penting Pak di dalam menjual. Tetapi karena waktu kita lebih singkat, maka waktu itu lebih banyak dipakai untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan perkenalan itu bisa ya sambil lari aja. It is important Pak, penting. Bukan tidak penting, tetapi penting untuk memperkenalkan perusahaan. Tapi waktunya bisa lebih cepat. Itu saja. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita dengan senang hati menutup acara ini. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.